Lanjutan chapter 2. Apakah kamu melihat buku PR matematikaku? Tanya Sailom. Tanya anak laki-laki yang mendongak dari laci di bawah meja. Rambutnya yang disisir rapi berantakan ketika dia terus menggaruk kepalanya. Di mana kamu menyimpan buku PR-mu? Auto bertanya. Setelah sibuk mencari sendiri selama beberapa menit, bertanya kepada teman yang duduk di dekatnya dengan suara yang sedikit kesal. Ini bukan pertama kalinya dia harus membuang waktu dengan hal-hal yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak seperti buku teks bahasa Inggrisnya juga hilang kemarin. Oleh karena itu, Sailom berpikir bahwa ini tidak wajar. Aku mencari di mana-mana dan tidak dapat menemukannya, kata Sailom. Apakah kamu lupa membawanya? Auto berkomentar, dia sambil ikut membantu untuk mencarinya. Pagi tadi aku bahkan meminjamnya dan setelah aku salin, aku mengembalikannya kepadamu, kata Guy. Ya, aku ingat dan aku meletakkannya di bawah meja. Sailom memeriksa kelaci meja lagi, tetapi ternyata meja itu kosong. Kemudian sebuah suara terdengar dari ujung kelas. Itu menarik perhatiannya dan Sailom mengalihkan pandangannya. Bukankah PR matematika ini dikumpulkan paling lambat jam 1 siang kan? Tanya Kahan dengan lantang. Seolah tidak sengaja menyebutkan siapa yang harus menjawab. Tapi orang terdekatnya seperti Mac yang menjawab duluan. Sebelum kita turun untuk makan, kita masih punya waktu untuk menyalinnya. Apakah kamu sudah menyalinnya kan, Han? Kata Mac. Tentu saja, kebetulan hari ini aku beruntung. Buku PR seseorang jatuh dari langit membantuku menyelesaikannya tepat waktu. Karena menjawab. Sailom tidak keberatan dengan buku PR Sugawi yang dikatakan Kahan. Jika buku PR matematikaku tidak hilang pada saat yang bersamaan, pria muda itu bangkit dari mejanya dan buru-buru berjalan menuju orang yang berbicara. Tertawa seolah dia bersenang-senang. Dari mana kau mengambil buku PR-ku? Kata Sailom. Hei, jangan menghina orang lain, teriakan Han dengan keras, menatapnya dengan tatapan aneh, seolah dia tidak bersalah dan dituduh olehnya. Bagaimana orang sepertimu bisa mengerjakan PR yang sulit sendirian? Siapa yang akan mempercayainya? Kata Sailom. Jadi apakah kamu percaya itu? Han menjawab. Aku bukan anak kecil. Oh, itu. Kupikir lo itu anak kecil dipandang sebagai orang yang pelit. Kata Kahan. Kahan, kata Sailom. Siapa yang menuduh orang lain seperti ini? Kalau bukan anak kecil, begitu apa namanya? Kata Kahan. Kau anak kecil itu tidak bisa bermain melawanku, jadi malah mengambil barang-barangku, jawab Sailom. Kau menuduhku mengambil barang-barangmu, apakah kau punya bukti? Kahan menjawab. Sailom mengertakkan giginya dan melihat senyum di sudut mulut Kahan dengan mata yang menunjukkan ketidakpuasan. Tapi orang seperti Kahan yang tidak akan takut, jika kamu tidak memiliki bukti untuk membuatnya menundukkan kepalanya, dia akan melukaimu perlahan. Bukti. Salah satu kata yang didengarnya menyebabkan Sailom mundur kembali di tempat duduknya. Ketika dia melihat bahwa dia sedang berdebat, ada yang salah. Karena saat ini dia harus ambil kertas untuk mengerjakan PR lagi agar bisa dikumpulkan terlebih dahulu karena tidak ingin kehilangan poin walaupun hanya sedikit. Sebagai siswa beasiswa, mempertahankan nilai di atas rata-rata harus memperhatikan prestasi akademik yang setara dengan hidupmu. Kahan melihatmu pertama kali untuk berdebat dengannya. Dia hanya bisa menatapmu berjalan kembali ke meja. Melihat Sailom mengerjakan PR-nya lagi membuat gelombang frustasi lain untuk Kahan. Ketika pihak lain tidak terlihat bermasalah seperti yang dia pikirkan. Ya, semua yang terjadi adalah cara dia balas dendam. Dia mencuri buku teks, menyalin pekerjaan rumah dan menyembunyikannya, atau memecahkan meja belajar hingga kaki kursi patah di samping. Tapi pada akhirnya Sailom masih menemukan cara untuk bertahan hidup. Ujung jari Kahan bergesekan dengan ujung dagu secara perlahan sambil melihat punggung kurus Sailom. Mungkin tindakan sebelumnya terlalu kekanak-kanakan, kata Kahan dalam hatinya. Pukul 4 sore, bel berbunyi, dan para siswa mulai mengemas buku-buku mereka ke dalam tas. Banyak siswa mengemasi tas mereka beberapa menit sebelumnya dan pergi tepat setelah guru keluar dari kelas.
Tapi hari ini Sailom tidak terburu-buru seperti biasanya, karena hari ini adalah liburan akhir pekan di bengkel tempat dia bekerja pada waktu. Jadi tidak perlu terburu-buru dan mengemas tas secara perlahan. Ada siswa lain di kelas yang terengah-engah berlari ke arah Sailom. "Apa yang salah denganmu?" Sailom menatap orang yang gugup ini. Auto kenapa?" Sailom bertanya dengan cemas. Orang itu mungkin gak bisa napas dan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Dia dikelilingi oleh Kanhan dan gengnya di belakang sekolah." "Apa kamu bilang?" Sailom mendengar, tanpa ragu langsung lari ke tempat kejadian itu terjadi. Tidak butuh waktu lama, Sailom berlari ke belakang sekolah, di tempat yang sama di mana Auto yang telah diserang oleh Kanhan sebelumnya. Daerah yang tidak ada seorang pun, bahkan seekor anjing pun tidak lewat dengan mata berwarna hitamnya. Tetapi pada saat dia hendak berbalik, beberapa kekuatan dari belakang itu tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan dia terhuyung hingga pingsan. Naluri bertahan hidupnya memerintahkan Sailom untuk membengkokkan tubuhnya untuk mencegah organ dalamnya terpukul. Setelah sekian lama, suara pukulan itu akhirnya mereda. Sailom berkesempatan membuka mata pada orang yang jahat sekaligus pandai bermain trik. Dia melihat kemarahan melintas di mata orang yang hanya berdiri di samping dan menatapnya. Mata Sailom menatap sayu, tetapi Kanhan sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit yang diderita lawannya. Dia membungkuk dengan senyum yang unik. Kanhan mencekram kerah seragam sekolah yang ternoda lumpur oleh sepatunya dan memaksa Sailom menoleh ke arahnya. Matanya yang tampak menghancurkan lawannya Sailom, seolah-olah dia adalah pemenang yang lengkap sekarang. "Lo masih ingin menjadi pemeran utama pria?" kata si Kanhan. "Apa lo ingin menjadi pahlawan wanitaku?" kata Sailom menjawab. Sailom menanggapi dengan senyum mengejek dan provokatif, seolah menuangkan lebih banyak minyak ke dalam api Kanhan. Dia terus meninju wajah Sailom begitu keras hingga mulutnya bermulu darah. "Lebih baik kamu tutup mulut dan minta maaf karena mencampuri urusanku," kata Kanhan. Suara pukulan terdengar lagi, kemudian dari jauh terdengar suara keras mendekat menyuruh mereka untuk segera berhenti. Kedua mata terbuka lebar, menatap orang-orang yang baru saja tiba. Pada saat yang sama, sudut mulut yang lain mengangkat senyum puas. "Kau tidak memiliki peluang untuk menang kali ini." "Kau menyuruh temanmu merekamku, ha?" kata Kanhan. Kanhan mengungkapkan seluruh rencana Sailom dengan senyum penuh pengertian seolah-olah dia telah melihatnya sejak awal. Kanhan menyeringai. "Trikmu terlalu tua," kata Kanhan. Saat ini Guy dan Atto yang seharusnya sudah pulang kembali ditangkap oleh Nafa dan Mac. Ponsel di tangan mereka juga diambil. Terlihat jelas kejadian semuanya telah direkam. "Kaget karena aku mengetahui rencanamu, ha?" kata Kanhan. Kanhan memandang Sailom seperti seseorang yang lebih unggul, sebelum berbalik untuk mengagumi temannya yang berkinerja bagus sesuai dengan rencana yang mereka suruh untuk memantau perilaku mereka dari awal. "Aku akan membantumu untuk mengetahui bagaimana permainan baru dimainkan." Kata-kata Kanhan diakhiri sebagai tanda aksi. Nafa, Mac, dan beberapa teman Kanhan mendorong Guy dan Otto memasuki lingkaran sebelum duel dimulai sampai mereka bertiga tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tapi kesenangan, kepuasan, dan kegembiraan dari Kanhan itu sesuatu yang akan datang kembali untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ketika dia berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan permainan Sailom, terlepas dari kenyataan bahwa itu salah. "Apakah kau yakin dengan permainan yang kau gunakan sekarang?" kata Sailom. Sailom turun. Air liur darah yang terasa seperti karat karena ditinju di tanah menatap orang itu membalasnya dengan ekspresi terkejut. Itu sangat lucu hingga membuatnya tertawa terbahak-bahak meskipun dia merasakan banyak rasa sakit di sekujur tubuhnya sekarang. "Apa maksudmu?" Kanhan bertanya dengan suara rendah melihat area sekitar. Sailom melihat ke arah semak-semak di belakangnya. Dan sebelum kau menyadarinya, semua gambar diambil dengan kamera ponsel berkualitas tinggi dari para siswa yang telah diintimidasi oleh Kanhan. Datanglah hari ini bersama-sama berkolaborasi sesuai rencana Sailom yang tersusun rapi. Kanhan tak terbayang padahal dulu para siswa ini begitu takut dengannya sehingga tak berani membalas. Saat ini barang bukti maupun saksi-saksi dikumpulkan. Tidak ada yang bisa lolos dari hukuman. "Maaf Kanhan, kali ini permainanku lebih mutakhir," kata Sailom.
"Sailom!" teriakan Han. Karena mengepakkan tinjunya saat dia melihat Sailom mencoba membalas dendam padanya. "Hubungi aku ketika kau punya waktu, mungkin memberimu lebih banyak saran," kata Sailom dengan santainya. "Apa yang kau inginkan?" katakan Han. Karena menggetarkan giginya dan bertanya saat teman-temannya sedang menggenggam Gaiden atau saling memandang dengan heran. "Selama kau memberitahu orang tuamu untuk bertemu guru dan memberitahu mereka apa yang kau katakan dan lakukan di sekolah, aku tidak akan mengunggah video itu ke media sosial," kata Sailom. "Jangan mimpi," Kanan tanpa berpikir langsung menolaknya. "Baiklah," kata Sailom. Sailom mengangkat tangannya seolah-olah dia sudah menyerah. "Semua orang tahu, tapi kamu yang mengambil inisiatif. Anggap saja tawaran yang aku katakan sebelumnya tidak pernah terjadi," kata Sailom. "Kau ingin menghancurkan hidupku dan menyeretku ke bawah kakimu, katakan Han. "Tidak sama sekali. Kalau iya, aku tidak akan memberimu tawaran," jawab Sailom. "Jangan hanya bicara, kaulah yang berada di atas angin sekarang," kan Han menjawabnya. "Bukankah aku membiarkanmu memilih?" jawab Sailom. "Lakukan apa yang kau inginkan," katakan Han. Kan Han mengucapkan kata-kata ini dan berbalik diikuti oleh gengnya. Sailom memperhatikan Kanan pergi dan menutup matanya. "Aku tidak bermaksud menghancurkan hidupnya seperti yang dia bayangkan. Yang ingin aku lakukan hanyalah memberi pelajaran pada Kanan." Meskipun Kanan awalnya ingin mengendalikan apa yang terjadi, dia pasti sedikit lalai. Seluruh prosesnya seperti gelombang yang menyebar dengan cepat. Video itu direkam di mana-mana, kemudian ditransmisikan satu sama lain di antara para siswa. Hingga suatu hari, cerita Kanan berubah menjadi sesuatu yang diketahui semua orang. Setiap kali 2 atau lebih siswa berkumpul di tempat yang sama, topik ini pasti akan disinggung. Karena sangat mudah untuk menjadi terkenal di era teknologi informasi. Informasi dapat dengan mudah difermentasi dalam waktu singkat hingga kejadian tersebut sampai ke telinga kepala sekolah. Akibatnya, pihak sekolah harus segera menemui orang tua siswa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Karena jika tidak ditangani secara tuntas sebelum melepas kendali, reputasi dan pondasi sekolah akan sangat terpengaruh. Dalam hati Sailom lega, setidaknya kepala sekolah bukanlah tipe orang yang lebih mementingkan orang-orang yang bisa menguntungkan sekolah dengan dukungan finansial daripada sifat siswa. Jadi ketika kamu dipanggil sebagai korban, kamu berharap itu berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak. Setelah berpikir sejenak, Sailom berjalan ke aula di lantai bawah gedung belajar. Lantai atas gedung ini adalah kantor kepala sekolah. Ruang sebelahnya digunakan sebagai ruang konferensi berukuran sedang dan guru serta staf sekolah sering digunakan untuk mengatur kegiatan, jarang sebagai ruangan pemecah masalah atau BK bagi siswa yang melakukan kesalahan. "Hai nak," suara dari belakang memperlambat langkah Sailom dan dia melihat ke arah suara itu. Seorang wanita tua dengan wajah bingung. Sailom merasa tidak ada siswa di sekitar sini kecuali dia. Karena sekarang sudah sore, semua siswa sudah berada di kelas. "Ada yang bisa aku bantu?" kata Sailom. Setelah memastikan bahwa orang lain itu menyapaku, Sailom membungkuk dan bertanya. Sapaan yang begitu hormat menyebabkan wanita itu menoleh ke belakang dengan tatapan memuji. "Nenek di sini untuk menemui kepala sekolah," kata nenek ini. Wanita tua itu menjawab lalu sedikit menyeringit ke arah remaja di depannya. "Kebetulan aku mau ke kantor kepala sekolah. Nenek mau ikut?" "Ya, anak baik. Nenek juga tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Di sini banyak gedung, masing-masing sangat besar. Aku tersesat berkali-kali saat pertama kali masuk sekolah ini," kata Sailom. Sailom berbicara karena jawaban nenek membuat Sailom mengerti. Nenek mungkin lebih akrab dengan kepala sekolah daripada siapapun. Sailom tidak menaiki tangga sesuai rencana, tetapi membantu nenek masuk ke lift. Saat melihat tas besar nenek bergoyang-goyang, Sailom pun ingin membantu nenek. "Biarkan aku membawanya untukmu, Nek." Karena orang lain menyebut dirinya nenek, Sailom pun menyebut dirinya nenek. "Terima kasih anak baik." Nenek memberikan tasnya dan terus berbicara. "Katakan padaku,
Apa yang akan kau lakukan dengan kepala sekolah? Kata nenek. Ini bukan urusanku sendiri, Nek. Ini urusan teman sekelasku. Sailom tersenyum lalu menurunkan volumenya, seolah-olah akan menyebutkan sebuah rahasia. Terakhir kali aku diintimidasi oleh teman sekelasku dan aku adalah korbannya. Jadi kepala sekolah memanggilku untuk berbicara. Kalian teman sekelas tapi ada masalah, kata nenek. Itu benar, Sailom tersenyum lembut. Alasan dia menggangguku adalah karena aku membantu teman sekelas lepas dari Kang Han, kata Sailom. Apakah pembuat onar itu bernama Kang Han? Kata nenek. Benar, Kang Han sangat nakal. Meskipun dia berasal dari keluarga bangsawan, dia hidup tanpa mengkhawatirkan apapun. Hidupnya patut ditiru, tetapi dia malah menjadi pengganggu sekolah yang suka membuat onar di mana-mana. Semakin tidak ada yang berani memprovokasi dia, semakin sombong dia jadinya, kata Sailom. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Jika aku adalah dia, aku tidak akan meminta apa-apa lagi jika aku memiliki kehidupan yang baik dan nyaman. Apakah dia sudah lama seperti ini? Kata nenek. Sudah lama sejak aku mendengar tentang hal itu. Tetapi tidak ada yang bisa menangkapnya dan banyak guru juga menahan diri untuk tidak memberitahu orang tuanya karena orang tuanya donatur besar sekolah, termasuk beasiswa prestasi dan beasiswa olahraga. Aku sendiri menerima beasiswa dari ayahnya, kata Sailom. Itu berarti kamu anak pintar, kata nenek. Apakah itu berarti aku tidak terlihat seperti mendapat beasiswa olahraga? Nenek bisa menebak beasiswa apa yang aku dapatkan, kata Sailom. Lelucon yang keluar membuatnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun kami bertemu secara kebetulan, dia sangat kagum dengan anak ini. Kau anak yang sangat pintar, kata nenek. Terima kasih, Sailom menjawab. Senyum di wajah Sailom melebar karena bisa berbicara dengan orang yang lebih tua. Seperti ini membuatnya merasa seperti sedang berbicara dengan kerabat. Dan dia merasakan kasih sayang yang tak terlukiskan. Dia sudah lama tidak memiliki kerabat yang lebih tua, dan perasaan itu hampir terlupakan. Bagaimana dengan Kang Han? Pertanyaan dari nenek. Ya, sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini, sampai kepala sekolah juga mengetahuinya. Jadi kepala sekolah memanggil orang tuanya. Alasannya adalah karena dia menyuruh temannya untuk menulis laporan tugasnya, tetapi ketahuan sama guru. Kang Han langsung berbalik untuk mengintimidasi teman sekelasnya itu, kata Sailom. Teman sekelasmu? Pertanyaan nenek lagi. Nenek tersenyum lembut saat Sailom dengan tegas mengangguk untuk mengakuinya. Aku pergi untuk memberitahu guru dan dia juga menggertakku, kata Sailom. Jadi itu yang terjadi padamu? Nenek bertanya lagi. Awalnya aku juga dibully, tapi Kang Han tidak tahu bagaimana berhenti dan aku tidak tahan lagi. Sejujurnya aku sendiri membalas dengan merekam video yang meninggalkan bukti dan mengirimkannya ke guru, jawab Sailom. Kang Han pasti tidak lolos kali ini, kata nenek. Benar, Sailom mengaku, tapi wajahnya tidak terlalu senang terlihat di mata nenek. Meskipun dia akan dihukum, aku juga tidak merasa senang, jawab Sailom. Aku tidak melakukan apapun untuk balas dendam atau ingin merusak hidupnya. Tapi seseorang seperti Kang Han perlu diberi pelajaran. Aku tak ingin dia mengulangi kesalahan dan berharap dia bisa memperbaikinya, Nek. Namun itu akan sangat sulit, kata nenek. Sailom tersenyum canggung. Pada saat itu, pintu lift di lantai kantor kepala sekolah terbuka dan dia menekan tombol agar pintu lift tidak terbuka sehingga nenek bisa keluar dengan tenang. Kita sudah berbicara begitu lama, nenek bahkan tidak tahu namaku Sailom, kata Sailom, memperkenalkan dirinya. Aku tersenyum bahagia, senyum itu menular. Senyum ini karena melihat nenek yang baik hati ini dan ingin dia menjadi anggota keluarganya. Tetapi ketika suara yang akrab terdengar saat Sailom berjalan keluar dari lift bersamanya, dia terkejut sampai wajahnya berubah warna. Nenek, mengapa kamu tidak menelponku ketika kamu sampai di sini? Kata Kang Han. Sia, dunia ini terlalu kecil.
dalam hati Sailom. Sailom perlahan membalikkan punggungnya untuk melihat pemilik suara dengan tatapan berani, sementara orang itu berjalan ke arahnya dengan tatapan tidak senang, menepuk bahunya dan mendorongnya keluar dari jalan sebelum memegang tangan neneknya. "Aku Nenek Ging adalah nenek yang Kanhan," kata seorang wanita tua yang baik hati itu kepada Sailom. Nenek tidak memperhatikan isi pembicaraan, tapi nenek juga dengan ramah tersenyum padanya sehingga dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Namun orang yang baru saja mengetahui kebenaran mengalami kesulitan menelan air liurnya. Sailom memandangi dua orang yang sedang bicara dengan ekspresi seperti melihat hantu di siang bolong. "Sia, aku baru saja mengutuk cucunya," kata Sailom dalam hatinya. Bersambung. Terima kasih.